Shalom, shalom, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, ini yang seperti biasa saya sebutkan, ucapkan di awal pembukaan untuk kita kembali bertemu dalam renungan pagi kita pada saat ini. Ya, kenapa saya mengatakan demikian? Memang supaya kita dalam keadaan baik, keadaan sehat, karena kita percaya perkataan itu memiliki atau mengandung kuasa. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, puji Tuhan, saya percaya keadaan kita baik-baik saja. Kita tahu hidup kita ini mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini memang saya ingin kembali men-sharekan firman Tuhan, yaitu yang berbicara tentang hidup yang mengandalkan Tuhan. Mungkin saudara masih ingat beberapa hari yang lalu saya juga menyampaikan tentang hidup yang mengandalkan Tuhan. Hari ini saya juga mau menyampaikannya, dan saya mengambil dari kitab Nabi Yeremia, yaitu Yeremia 17 ayat yang kelima, 6, 7, dan 8. Tapi saya akan membacakan ayat 5 dan juga ayat yang ke-7 dan 8. Ini berbicara tentang orang yang mengandalkan kekuatannya atau mengandalkan manusia, dan orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, di sini menyinggung tentang suku Yehuda, salah satu suku di antara suku-suku yang ada di Israel. Kalau kita berbicara tentang suku Yehuda, ini sebenarnya suku yang begitu luar biasa. Wasiat dari Yakub sendiri mengatakan bahwa Yehuda itu seperti anak singa, ya, kalau menerkam mangsanya tidak akan melepaskannya. Dan juga Yakub mengatakan ya, orang Yehuda itu yaitu tongkat kerajaan, bicara tentang pemerintahan, itu tidak lepas dari suku ini. Sementara doa yang dipanjatkan Musa kepada Tuhan supaya Tuhan itu menjadi pembela, menjadi penolong bagi orang-orang Yehuda ini. Dan orang-orang yang cukup terkenal dari suku Yehuda ini diantaranya Kaleb bin Yefud, Raja Daud, Raja Salomo, Yusuf, Maria, bahkan Tuhan Yesus sendiri. Tetapi suku ini Yeremia mencatatkan ada sesuatu, ada something wrong, ya, ada yang terjadi di antara suku ini, yaitu yang membicarakan tentang kalau mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan. Tapi di sini kalau saya memperhatikan ada beberapa bagian yang membuat mereka menjadi sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Salah satunya hati mereka yang menjauh, yang tidak lagi berharap kepada Tuhan. Dan juga satu di antaranya lagi berbicara tentang ada penyembahan berhala. Lalu selanjutnya dikatakan tentang mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan. Jadi kalau berbicara tentang hati, kita harus berhati-hati dengan hati kita. Artinya kita harus menjaga hati kita supaya hati kita ini tetap condong hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Karena di sini dikatakan betapa liciknya hati. Jadi memang hati ini tidak bisa dilihat oleh orang lain, kita bisa merasakannya, dan juga hanya Tuhan yang bisa melihatnya. Nah, kita kembali kepada tema yang saya maksudkan, yaitu hidup yang tetap mengandalkan Tuhan. Karena kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, hal-hal yang merugikan diri kita sendiri itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, kehidupan kita atau kehidupan manusia ini dianalogikan dengan tumbuh-tumbuhan atau sebuah pohon. Saya akan bacakan kepada kita, Bapak Ibu yang dikasihi atau saudaraku yang dikasihi Tuhan, yaitu di Yeremia 17 ayat yang kelima terlebih dahulu. Beginilah firman Tuhan: terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Bisakah kita menjauh daripada Tuhan? Bisakah hati kita ini menjauh daripada Tuhan? Pasti jawabannya kita tidak bisa. Hati kita ini harus mendekat kepada Tuhan, maka senantiasa di dalam hadirat Tuhan. Jadi dikatakan bukan hanya rugi, bukan hanya berbahaya, tetapi dikatakan di sini terkutuk. Ini satu kata yang cukup
cukup nggak enak saudaraku untuk didengar. Ya, kalau kita bilang sama orang aja kau jahat, orang itu pasti tersinggung. Bagaimana kalau kita bilang terkutuklah, itu sesuatu bisa diperkarakan kita. Tapi memang di sini konsekuensinya bagi orang yang menyembah berhala, yang hatinya tidak lagi dekat kepada Tuhan dan juga yang tidak lagi mengandalkan Tuhan, ini dikatakan bisa terkutuk. Jadi kalau diibaratkan seperti tumbuh-tumbuhan, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya kebaikan. Ia akan tinggal di tanah angus padang gurun, negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Sesuatu yang bagaimana, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi tumbuhan yang dikatakan tidak bagus pertumbuhannya, tidak baik pertumbuhannya. Begitulah kehidupan orang-orang yang tidak mau mengandalkan Tuhan, yang sepertinya baik, tapi ternyata di dalamnya penuh dengan penderitaan. Berbeda sekali dengan orang yang mengandalkan Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi saya katakan kalau diibaratkan seperti pohon, ayat ini dikatakan pada ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Terus yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini sesuatu yang luar biasa. Jelas sekali dikatakan di sini bahwa begitu kontras ya, perbedaan antara orang yang tidak mengandalkan Tuhan dengan orang yang mengandalkan Tuhan. Ini pesan kepada saya, kepada kita semua saudara yang dikasih Tuhan, jangan coba-coba hidup kita ini tidak mengandalkan Tuhan. Mungkin hari ini kita merasa mampu, besok setahun 2 tahun kita merasa bisa, tapi ingatlah pada waktunya kita akan menyadari bahwa kekuatan kita itu tidak selama-lamanya. Tidak bisa kita mengandalkan diri kita, tidak bisa kita mengandalkan orang lain. Firman Tuhan sudah jelas-jelas mengatakan lebih baik mengandalkan Tuhan daripada mengandalkan manusia atau berlindung kepada manusia. Dan kita juga tahu, saudara yang kasih Tuhan, masalah-masalah yang kita alami, masalah-masalah yang terjadi pada saat-saat ini, kita bukan sekedar harus menghadapinya dengan kekuatan, tapi kita butuh hikmat, kita butuh iman yang daripada Tuhan, supaya kita mampu menyelesaikan bahkan mengalahkan setiap masalah-masalah yang akan menghampiri bahkan yang sedang kita alami pada saat ini. Jadi kita diingatkan supaya kita tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita ini. Kalau diibaratkan tadi ia seperti pohon, secara penampilannya oke, itu berarti dan juga diingatkan pasti yang di dalamnya juga oke. Karena ketika akar itu mendapatkan air, yang kalau kita bahasa rohanikan, yang mendapatkan firman Tuhan Yesus, maka manusia roh kita juga akan kuat. Kita juga mengalami satu mujizat yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Itu akan menjadi kehidupan kita. Karena air juga bisa membicarakan, mengibaratkan tentang yang namanya firman Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Artinya kita tetap membaca firman Tuhan, merenungkannya, memperkatakannya, dan kita belajar mengaplikasikan di dalam kehidupan kita ini. Penting bagi kita Bapak Ibu. Jadi pada saat ini kita tetap dan kembali diingatkan untuk senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Karena kita tahu orang yang mengandalkan Tuhan itu pasti hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Kalau kita mengandalkan Tuhan artinya kita tidak mampu dengan kekuatan kita. Kita harus bergantung kepada sesuatu, kepada satu pribadi, yaitu kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, kita percaya hari ini kita diingatkan, dan saya berharap kita diberkati, kita semakin kuat dalam menjalani kehidupan ini karena kita mengandalkan Dia yang adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, yaitu Yesus namanya. Demikian yang bisa saya share dan saya sampaikan kepada kita semua melalui channel YouTube
Prahelia Pranada ini, Prahelia Pane ini maksud saya kiranya dengan kita sering mendengarkan firman Tuhan, berinteraksi dengan firman Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Itu artinya kita sama dengan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati kita di sepanjang hari ini. Biarlah apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil dan semuanya kita kembalikan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Shalom.